Diketahui terdapat limit X menuju 2 dari fungsi 4X dikurangi 5 itu sama dengan 3. Diketahui juga bahwa epsilonnya adalah 0,001. Yang ditanyakan adalah nilai dari delta. Nah, langsung kita proses. Pertama, ingat konsep dari pembuktian limit menggunakan epsilon delta. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, akan ada gitu kan, akan ada delta yang lebih besar daripada 0. Nah, berlaku pada sebuah limit X menuju A dari fungsi fx itu sama dengan L. Nah, pada limit ini akan berlaku bahwa apa? Nah, bahwa fx gitu ya, sorry, bahwa nilai dari X dikurangi A, kemudian dimutlakan, itu berada di antara 0 dan delta. Gitu kan. Nah, karena berdasarkan limit ini. Hasil akhirnya kita akan membentuk atau terbentuk hasil umumnya itu bahwa fx dikurangi L itu kurang daripada epsilon. Nah, hasil bentuk akhirnya seperti ini berlakunya. Maka kita akan coba buktikan nih. Nah, berdasarkan konsep ini, pembuktian terbalik. Fx kita substitusikan berarti 4x dikurangi 5, kemudian dikurangi dengan L. L-nya yang mana? Yang ini atau hasilnya. Berarti dikurangi lagi, ini kita kurung tutup dulu, dikurangi dengan 3, kemudian akan kurang daripada epsilon. Nah, 4x dikurangi 5 sama negatif 3, berarti negatif 8 ya, kita operasikannya. Kurang daripada epsilon, kemudian 4 kita keluarkan, berarti menjadi 4x, 4 dikalikan x, kemudian dikalikan negatif 2. Dimutlakan lagi kurang daripada epsilon. Kedua ruas kita kalikan dengan 1/4. Nah, maka ruas kiri tinggal menjadi apa? X dikurangi 2. Ruas kanan akan menjadi epsilon dibagi dengan 4. Setelah itu kita substitusikan nilai epsilonnya, yaitu berapa di soal diketahuinya? 0,001 gitu kan. Atau ketika kita substitusikan 0,001 dibagi dengan 4. Nah, maka ini hasilnya akan menjadi apa? X dikurangi 2, kemudian dimutlakkan, kurang daripada 0,025. Nah, 0,025 inilah yang kita namakan dengan delta. Nah, karena menurut teori awal atau definisi awal adalah, terdapat sebuah pertidaksamaan seperti ini gitu kan, yang mana hasil akhirnya adalah ini. Ini menggunakan pembuktian terbalik, terbentuk bahwa ini X dikurangi A gitu kan bentuknya. Kita dapatkan deltanya 0,025. Maka kita akan balikan lagi gitu kan. Kita tuliskan menurut aturan yang sebenarnya. Berarti kalau menurut aturan yang sebenarnya itu 0 kurang daripada nilai mutlak X dikurangi A, kemudian kurang daripada delta. Kita substitusikan atau kita ganti nih variabel yang ada di pertidaksamaan ini. 0 kurang daripada berarti nilai mutlak X dikurangi A. A-nya pada limitnya itu yang dituju diketahui di soal berapa? Nah, yang dituju di limitnya itu kan 2, berarti nanti ya dikurangi 2. Kemudian, jangan lupa dikasih tanda nilai mutlak, kurang daripada delta. Deltanya kita udah cari tadi ada 0,025. Nah, sekarang kita akan coba menguji kebenaran dari eh, deltanya ini gitu kan, dengan mensubstitusikan nilai X gitu kan. Diketahui di soal bahwa nilai limitnya itu X-nya itu mendekati kepada 2 gitu kan. Artinya kita ambil sebuah bilangan yang hampir mendekati kepada 2. Misalkan 1,9999999 dan seterusnya gitu kan. Hampir mendekati 2. Maka kalau kita substitusikan ke sini gitu kan, maka hasilnya akan apa di sini di dalam nilai mutlaknya itu? Nah, akan negatif gitu kan ya, akan negatif. Nah, kurang daripada 0,025. Nah, tapi negatif ini tuh akan apa? Mendekati ke 0 kan ya. Nah, maka kita bisa ambil ini tuh nilainya 0. Kurang daripada 0,025. Nah, kesimpulannya pernyataan ini 0 kurang daripada 0,025 ini benar, gitu kan.